Selamat malam nih teman-teman. Saya akan membahas satu topik yang saya sebut olah logika, olah ketepatan, dan juga olah kecepatan. Nah, ini mungkin teman-teman jarang mendengar ini. Kemarin malam itu saya sudah memberikan satu rekaman di dalam Sunday Night Ponder begitu ya. Tetapi ternyata hilang. Saya nggak tahu kenapa udah di save hilang. But anyway, sekarang saya membuat lagi satu tema yang baru yang akan saya coba eksplorasi. Nah, kenapa pertanyaan itu menjadi satu topik saya? Olah logika Anda dan saya. Kedua, olah kecepatan Anda dan saya di dalam berkarya, berkarir, dan mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, olah segala sesuatu yang sudah kita atur, kita sistematiskan, harus dikerjakan dengan tepat. Kalau tidak, akan menjadi satu akumulasi beban yang akhirnya menjadi satu problem yang tidak dapat kita pecahkan, yang tidak dapat kita terobos, kita atur, dan outcome-nya atau hasilnya pasti segala sesuatu yang itu-itu saja, atau istilah yang terlalu tidak enak didengar, yaitu dangkal. But anyway, nah saya akan membahas dulu di dalam konteks tiga hal tadi mengenai kata olah logika, olah kecepatan, dan olah ketepatan. Jadi ini tidak sembarangan di dalam kita mengerti sesuatu prinsip profesionalism di dalam management thinking and management action. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu masalah mengenai sifat tiga tadi tidak bisa dilalui karena Anda dan saya terbiasa hidup di dalam budaya atau habitual, kebiasaan comfort zone. Sudah asik. Jadi dengan adanya COVID, langsung tidak langsung menjadi filter siapa yang the best melakukan segala sesuatu di dalam jejak langkah dia di dalam karir itu, mempunyai konteks sesuatu yang bernilai di dalam dia. Orang tidak peduli. Nah, sekarang adanya COVID yang makin tidak cepat berlalu, walaupun di Amerika saya mendapat kabar bahwa 90% lebih mereka sudah vaksin. Mungkin sudah hampir 2 kali dan mereka boleh lepas masker. Kecuali di tempat-tempat yang terbuka, misalnya di transportasi umum dan seterusnya. Tetapi mereka juga tidak berani mengatakan, oh kita bebas dari COVID. Belum ada statement dari pemerintahan Amerika, bahkan dari WHO. Jadi teman-teman, kita jangan menganggap seolah-olah COVID itu habis. No, saya usul jangan berprasangka seperti itu. Kenapa? Karena ini menjadi satu bukti saudara-saudara kita yang sudah mudik, pulang kampung, balik itu banyak yang kena COVID positif dan akhirnya harus dibawa ke Wisma Atlet. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada demo mengenai peperangan Palestina dengan Israel. Dan itu banyak lagi ribuan. Wah, ini kita sangat ragu-ragu bahwa mutasi daripada COVID itu tidak akan merajalela, justru makin merajalela. Nah, itulah kalau kita terbiasa dengan comfort zone, habitual kita, dan pencucian otak kita dengan segala sesuatu comfort zone. Nah, kita lihat kan sekarang udah banyak PHK, udah banyak orang yang sakit, udah banyak orang yang frustasi, udah banyak orang KDRT. Nah, ini menjadi satu problem yang tidak habis-habisnya di dalam diri Anda dan saya menghadapi realitas seperti ini. Hal yang kedua, sebelum saya bahas tiga olah tadi ya, hal yang kedua adalah saya membahas tentang business as usual. Menganggap bisnis ini biasa-biasa saja. Karena tadi comfort zone. Sehingga akibatnya bisnis biasa saja. Mau ada COVID, mau harga turun, mau ada perang, mau ada bencana, acuh aja. Business as usual. Itu adalah ciri seseorang di dalam diri manusia menganggap nggak perlu takut. Ya, kita berjalan aja. Mau hancur silakan, mau rugi silakan, mau untung apalagi, lebih bersyukur lagi. Nah, ini adalah satu prototipe pribadi seseorang itu tidak ada kepekaan menata hidup segala sesuatu di dalam bisnis, di dalam karir, di dalam segala sesuatu yang dikerjakan itu harus meneropong 10, 20, 30 tahun yang akan datang, bahkan sampai 100 tahun menuju generasi yang di bawahnya.
Nah, itu yang mengatakan business as usual akhirnya cuek saja. Dan yang ketiga akhirnya mereka bersifat ignorance. Gua nggak peduli, saya tidak peduli, saya cuek saja. Yang penting saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa foto-foto, saya bisa pergi liburan, traveling kemana saja. Nah, ini hal yang ketiga. Yang keempat, komplasensi. Artinya komplainsi adalah orang mengatakan saya sudah tahu, nggak perlu saya ikut pelatihan. Saya tidak perlu ikut ceramah-ceramah, atau saya tidak perlu mendengar apa yang ada di YouTube, apa yang ada di Facebook Live, apa yang ada di Instagram, dan lain sebagainya. Jadi ini merasa orang yang super, tetapi sebenarnya mereka sudah tergerus seluruh kualitas hidupnya. Lihat aja nih, dengan adanya COVID, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak PHK, dan banyak bisnis yang gulung tikar, dan banyak keluarga itu hidupnya nggak rukun. Kenapa? Karena duit nggak ada. Curiga satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu akumulasi di dalam prototipe seseorang itu yang berakibat, yang kelima itu saya sebut arogan. Orang kalau sudah arogan, ini menjadi satu bukti mereka menganggap dirinya lebih dari orang yang lain. Superman, atau bahasa Jermannya Huberman. Dan itulah menjadi prototipe 5 hal tadi yang saya sebut jebakan di dalam pembodohan struktur hidup dia. Maka kenapa Anda dan saya ajak mengolah logika. Logika itu harus dikasih nutrisi. Dari mana? Mendengarkan orang-orang yang berceramah yang hebat-hebat. Ada loh di warta berita, di seminar-seminar, ceramah-ceramah yang ada di televisi kita masing-masing, ataupun yang televisi luar negeri. Bahkan saya sarankan, saya usulkan yang ada di YouTube yang bersumber dari luar negeri, yang top class. Kita yang sederhana belajar sama yang top class, akan ditarik jiwa kita, otak kita, menginterpretasi, menafsirkan, mengolah, dan menelusuri sumbernya dari mana, dan mencoba timbulkan kritis di dalam jiwa, menghasilkan masuk ke dalam darah otak kita, sehingga kita menelusuri itu dengan kesegaran. Dan akhirnya kita ada kelincahan berpikir, kita baru sadar, waduh ternyata selama ini kita nggak belajar sungguh-sungguh. Selama ini kita tidak dikasih benih yang menghidupkan otak. Jadi kalau otak diisi benih yang segar, ketuaan kita, sifat keraguan kita, kejenuhan kita, sesuatu yang begitu-begitu saja akan terkikis dengan nutrisi otak yang makin lama makin berkembang, makin berkembang. Umur boleh bertambah, fisik makin turun, tapi otak jangan sampai turun. Kalau otak logikanya semakin turun, itu mengakibatkan kualitas hidup Anda dan saya tergerus kepada kesia-siaan dan kepada nasib yang akhirnya nothing. Itu yang mengerikan. Jadi olah logika. Yang kedua adalah sering membaca buku majalah yang top class, bukan hanya yang head speech atau gosip atau viral. Kita boleh melihat viral, tapi kalau logika kita tidak olah, tidak diisi nutrisi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang menimbulkan jiwa kritis dan mampu memberikan narasi atas interpretasi yang kita hasilkan, maka kita akan mengalami kebuntuan untuk melihat seluruh fenomena yang ada, sehingga kita mengalami kebuntuan itu mengakibatkan semu di dalam pikiran kita, dan kita akan ada sesuatu yang membuat kita frustasi. Sehingga kalau orang sudah frustasi, Anda dan saya susah ada keinginan untuk melakukan segala sesuatu yang bernilai, yang berkhasiat tinggi sebagai kualitas hidup manusia. Ketiga, olah logika yang ketiga, kalau kita sudah mendengarkan orang-orang yang hebat di dalam bidang masing-masing yang Anda coba fokuskan atau ya Anda ingin tambah-tambahkan. Misalnya saya manajemen, saya belajar filsafat, saya juga belajar teologi, saya juga belajar logika, saya juga belajar ilmu-ilmu yang lain. Di dalam keterbatasan saya, proses lambat laun dan ada titik kecepatan itu, akhirnya Anda dan saya mengalami kesegaran karena mengabsorb, menyerap sesuatu yang bernilai, maka kelenturan logika kita itu akan semakin cepat melihat segala sesuatu yang berubah dan segala sesuatu yang mengalami hal yang harus mau gak mau kita mengambil keputusan karena logika kita cukup. Maka yang ketiga, saya ingin mengatakan olah logika yang ketiga adalah bagaimana Anda dan saya mempunyai satu pola hidup
yang tidak stagnan. Berarti Anda dan saya itu harus mencoba mengkritis. Waktu kita mengkritisi, kita mencoba merangkai seluruh pikiran kita yang kita desain, yang kita atur menjadi arsitektur. Dan kalau sudah menjadi arsitektur kita berpikir, kita terbiasa melihat satu masalah untuk kita pertimbangkan, itu ada alternatif pemikiran atau alternatif solusi. Kita membuat satu perbandingan. Dan perbandingan itu berdasarkan logika yang kita atur sedemikian rupa, berdasarkan sumber-sumber referensi yang nanti kita buat satu desain atau disebut design thinking. Nah, ini mengakibatkan seluruhnya kita mampu menjembatani kemungkinan-kemungkinan yang terlalu sulit bisa kita urai, kita pecahkan demikian efektif. Yang keempat, olah logika yang keempat adalah mau tidak mau Anda dan saya itu ada keinginan untuk terus berubah, belajar. Banyak masalah menjadi keinginan yang tidak ada habis-habisnya untuk mencari pemecahan. Nah, kalau sudah mencari pemecahan, mau tidak mau Anda dan saya itu ingin lagi menarik yang lebih dalam, yang lebih luas, yang dirangkai dengan sesuatu yang baik. Sehingga setiap hal yang kita hadapi yang baru ataupun yang lama kita bisa olah lagi di dalam logika kita dan akhirnya menjadi satu kreativitas menghasilkan inovasi yang baru walaupun source-nya, bahannya sudah yang lama. Dan ini menjadi satu titik peluang ke depan yang akhirnya kita menjadi inovator yang selalu up to date dan progres. Olah logika yang kelima adalah berarti Anda dan saya berkeinginan untuk terus-menerus hidup di dalam kompetisi. Kalau hidup di dalam kompetisi karena logikanya sudah diisi, sudah dibentuk, sudah disegarkan dan ada titik pusatnya sehingga waktu bertarung di pertarungan atau di dalam satu trajektori lintasan kompetisi itu tidak lagi mengalami keraguan, bahkan berani dan siap bertarung, siap kalah, siap menang, siap seri, siap didiskualifikasi. Bukan kalau dia kalah, didiskualifikasi atau seri dia mencari alasan. Kalau dia menang, dia sombong. Bukan. Tapi seluruhnya, mau hasilnya seri, mau hasilnya menang, mau hasilnya didiskualifikasi, mau hasilnya apalagi menang, itu sama-sama di-review dan dilihat ulang sehingga kita akan terus berkembang menjadi orang yang sustainable, orang yang stabil, orang yang kuat menghadapi seluruh hal perubahan yang terjadi. Nah, olah yang kedua, tadi olah logika. Olah yang kedua adalah olah kecepatan. Kecepatan itu perlu loh teman-teman. Karena kecepatan itu terbiasa kita trajektori, lintasan perlombaan di dalam seluruh karir hidup kita. Perlombaan lintasan itu di dalam bagaimana kita menata seluruh rangkaian hidup kita. Dari kita lulus sampai kita berkarir, kita bekerja, menikah, punya anak, menata hidup keluarga kita, menata karir kita, menata seluruh hal yang ada ke depan itu jangan lambat. Maka kecepatan yang pertama adalah terbiasa berlatih seperti Cristiano Ronaldo. Latihan terus, umur boleh terus 36 tahun. Bola itu usia pemain bola umur 30 udah mulai menurun. Apalagi 36 tahun. Tapi Cristiano Ronaldo yang biasa disebut CR7, dia terus menunjukkan umur 36 kualitas seperti orang umur 20-an. Kecepatannya luar biasa. Kenapa bisa kecepatan yang pertama? Karena ada fokus. Kedua, dia ada sensitivitas. Kalau pergerakan itu lambat dan pergerakan itu tidak diukur dengan sistematis, terarah, dan ada gairah api, antusiasme yang tidak turun. Itu namanya olah kecepatan sehingga kecepatan kita stabil. Dan sampai pada titik finish kita langsung menembaknya. Kenapa? Karena kita sudah menemukan satu pusat kemungkinan kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Itulah yang saya sebut bagaimana tujuan bisa dicapai. Itu dalam bahasa Inggris adalah goal objective ya, atau goal achievement yang mau dicapai ya. Jadi satu prestasi hasil yang kita sudah siapkan di dalam satu konteks kehidupan kita. Yang ketiga,
Tadi olah logika, olah kecepatan, olah ketepatan. Tepat gitu ya, tepat gitu ya. Nah, kalau olah ketepatan itu memungkinkan Anda dan saya memberikan satu olah. Segala sesuatu yang dikerjakan itu mempunyai minimum 80% untuk mencapai 100%. Kalau terbiasa dari 100% yang kita targetkan, tetapi Anda hanya mencapai 10%, oh nanti bisa minggu depan. Pasti nggak bisa. Itu satu habit yang menunda, satu habit merasa, nanti saja revisi. Tidak. Olah ketepatan adalah semakin banyak salah, bukan frustasi. Semakin giat, semakin disiplin. Sehingga coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tidak ada bosan-bosannya. Kenapa? Karena saya punya olah kecepatan, lihat fokus ke depan. Karena saya punya olah logika yang sudah terbentuk sedemikian rupa yang tadi awal sudah saya beritakan. Jadi olah ketepatan yang ketiga ini menjadi sesuatu kepastian untuk kita bergerak dan tahu titik tembaknya di mana, dalam arti mencapai kesempurnaan, tanda kutip ya. Dan juga mencapai kepastian yang akhirnya kita selalu menghasilkan segala sesuatu yang the best in all things, in all dimension. Jadi the best itu bukan sesuatu yang menyulitkan, tapi the best itu karena ada enthusiasm, karena olah logikanya, olah kecepatannya, maka orang itu bisa the best, selalu yang terbaik. Terbaik sudah puas, tidak, tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Di dalam ketepatan ada ukuran yang selalu melihat titik kelemahan, bocornya Anda dan saya mengerjakan segala sesuatu belum tepat itu apa. Nah, Anda harus listing problems. Dari listing problems Anda membuat satu design problems. Tadi design thinking, sekarang design problems. Dari design problem baru Anda mengaca dan juga mengecek jiwa Anda, keberadaan Anda yang sedang mengalami kegalauan. Jadi kalau terbiasa olah logika, olah kecepatan, olah ketepatan, rasa baper, bawa perasaan, galau itu makin tereduksi. Jadi segala sesuatu hidup Anda dan saya harus ada sustainable growth yang terus-menerus berkembang, bertahan dan makin cepat. Maka kuncinya adalah Anda dan saya harus mempunyai semangat yang besar, makin meluas. Dan Anda harus punya strategi yang terbentuk, terurai, sesuai dengan karakteristik Anda dan saya masing-masing. Sehingga itu menjadi satu hal yang membuat kepastian dalam hidup Anda dan saya. Oke ya teman-teman, itu dulu yang saya bisa kasih. See you next topik yang berikutnya. Thank you.